Bahkan ketika mendapati fakta tersebut, Rashid tidak hanya kesal, tapi dia juga sangat kecewa karena telah dibohongi oleh seseorang yang terlanjur dia sayang. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pernahkah terbayangkan sebelumnya Sobat, jika punya pacar yang sangat dicintai, namun ternyata baru ketahuan pacar tersebut sesama jenis alias sama-sama laki-laki. Nasib apes ini dialami oleh seorang remaja berumur 18 tahun dari Jombang pada tahun 2015 silam. Kesal dan benar-benar geram, itulah yang dia rasakan. Namun lebih dari itu, kekecewaannya rupanya sudah tidak dapat dibendung lagi. Dia pun akhirnya nekat menghabisi nyawa pacar palsunya tersebut dengan begitu sadisnya. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, cantik, bertutur lembut dan bertubuh indah. Begitulah orang-orang melihat sosok Muhammad Afifuddin Amirullah. Ya, kalian tidak salah dengar. Afifuddin merupakan seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun yang memang kerap berdandan feminim. Tidak seperti kebanyakan orang yang berjenis kelamin laki-laki pada umumnya. Dan tidak cuma kelihatannya saja, kepribadiannya pun sudah selayaknya seorang wanita. Dia gemulai dan pandai merias wajah, bahkan hingga tampak seperti wanita tulen pada umumnya. Saking cantiknya, Afifuddin bahkan kerap menekuni profesi sampingan sebagai seorang model. Dan Afifuddin merupakan putra dari pasangan Mutmainah dan juga Ahmad. Mereka tinggal di Dusun Kauman, RT 15 RW 01 Jombang. Persisnya berada di belakang Pasar Legi Jombang. Dan di tahun tersebut, Afifuddin masih berstatus pelajar kelas 10 di salah satu SMK di Jombang. Tepatnya di SMK N1 Jombang. Afifuddin mengambil jurusan perhotelan. Dan di sekolahnya, Afifuddin dikenal baik dan mudah bergaul. Sehingga tidak heran jika Afifuddin memiliki banyak teman di sekolahnya. Terlebih lagi sifatnya yang feminim membuat dia lebih dekat dan akrab dengan banyak teman wanita. Namun sobat, bisa jadi kedekatannya yang begitu akrab dengan teman-teman wanita membuat Afifuddin semakin merasa nyaman dengan sisi feminimnya. Dan perlahan-lahan dia mulai merasakan bahwa dia bukan hanya seperti wanita di dalam penampilan saja, tapi juga mulai merasa bahwa memang dia ini adalah wanita seutuhnya. Bahkan lebih jauh dari itu, bukan hanya sekedar cara berpakaian atau bersikap, tapi juga muncul keinginan di dalam hati Afifuddin ingin memiliki pacar seorang laki-laki. Sehingga diam-diam Afifuddin mulai mencari sosok laki-laki yang bisa menjadi pacarnya. Sampailah pada suatu hari, Afifuddin berkenalan dengan seorang laki-laki lewat aplikasi BlackBerry Messengers atau BBM. Laki-laki itu bernama Muhammad Rashid. Usianya hanya terpaut 1 tahun lebih tua dari Afifuddin, yaitu 18 tahun. Tapi yang jelas, kehidupan remaja asal dusun Cangkring ini bisa dibilang cukup berat. Dia bahkan diketahui sudah putus sekolah. Dan Rashid di saat itu sehari-harinya hanya nongkrong-nongkrong saja bersama teman-temannya sebagai seorang pengangguran. Dan seperti remaja pada umumnya yang mulai mengenal rasa suka dan ingin menjalin hubungan, Rashid pun punya keinginan ingin dekat dengan lawan jenis. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Afifuddin lewat aplikasi BlackBerry Messengers. Mereka berkenalan dan mulai semakin dekat seiring berjalannya waktu. Bahkan baru genap sebulan kenal, mereka sudah meresmikan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih. Dan mereka pun juga kerap bertemu untuk menghabiskan waktu bersama. Rashid sendiri merasa sangat bersyukur dan seolah menjadi laki-laki yang beruntung karena bisa punya pacar yang cantik dan tutur katanya lembut. Namun rupanya di saat itu Rashid tidak pernah mengetahui bahwa pacarnya tersebut adalah seorang laki-laki. Sementara Rashid adalah laki-laki tulen yang tidak sama sekali berpikiran ingin menjadi sosok yang menyimpang.
Di saat itu, Afifuddin benar-benar membohongi Rashid. Di hadapan Rashid, dia selalu berpenampilan seperti layaknya perempuan. Dia merias diri bahkan menggunakan kerudung. Dan selain itu, kepada Rashid, Afifuddin mengaku bahwa namanya adalah Afifah. Namun, di beberapa media juga disebutkan, terkadang nama samarannya juga menjadi Afidoh. Bahkan ada juga yang menyebutkan sebagai Hafisyah. Entah mana yang benar. Atau justru di saat itu Afifuddin memakai ketiga nama itu. Namun yang jelas, saking lihainya Afifuddin menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya, Rashid pun tidak pernah menyadari jika pacarnya itu adalah laki-laki. Singkat cerita, sampailah suatu ketika, Afifuddin yang dengan bangganya memperkenalkan pacarnya malah ditertawakan dan jadi bahan ejekan dari teman-temannya. Rupanya, teman-temannya sudah lama mengetahui jika pacar Rashid adalah seorang laki-laki jadi-jadian. Sehingga Rashid di saat itu habis-habisan dibully dan diejek. Teman-temannya di saat itu sangat puas mengejek dia sebagai penyuka sesama jenis. Bahkan ketika mendapati fakta tersebut, Rashid tidak hanya kesal, tapi dia juga sangat kecewa karena telah dibohongi oleh seseorang yang terlanjur dia sayang. Namun saat dia mengingat jika dia bisa suka dengan sesama jenis membuat dia merasa malu dan jijik. Rashid yang sangat kecewa karena sudah dibohongi, tiba-tiba ingin segera bertemu dengan Afifuddin. Meski entah mengapa dia langsung percaya dengan perkataan teman-temannya, namun Rashid ingin benar-benar memastikan kebenaran itu sendiri. Jika memang benar, Rashid pun berniat ingin meluapkan seluruh emosinya dan kekecewaannya terhadap Afifuddin. Untuk bertemu dengan Afifuddin, Rashid lalu menghubungi Afifuddin melalui BBM pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 7 malam dengan dalih ingin mengajak Afifuddin keluar untuk berpacaran. Yang mana pada saat yang bersamaan, Afifuddin sebenarnya sedang nongkrong dengan teman-temannya yang jumlahnya ada sekitar 3 orang di sebuah warung kopi yang berada di depan Stadion Merdeka Jombang. Afifuddin yang di saat itu menerima pesan dari pacarnya dan mengajaknya untuk bertemu. Dia pun kemudian setuju. Karena ingin bertemu dengan pacarnya, Afifuddin pun tidak mau lama-lama nongkrong. Pada pukul 9 malam, dia pulang dari warung kopi dengan diantarkan oleh salah satu temannya. Kemudian pada pukul 10, dia setelah berdandan langsung berangkat untuk menjemput Rashid dengan menggunakan sepeda motornya. Dia sempat berpamitan kepada orang tuanya. Dan saat itu, Afifuddin berdalih kepada orang tuanya jika dia ingin bertemu dengan temannya pada malam itu. Singkat cerita, dia pun keluar. Dan setelah menempuh perjalanan, Afifuddin akhirnya tiba di dekat rumah Rashid untuk menjemput pacarnya tersebut. Tidak lama setelah Afifuddin sampai, Rashid pun keluar dari rumahnya dan menghampiri Afifuddin. Keduanya lalu langsung berboncengan naik motor menyusuri jalan malam yang sunyi di sekitar Kecamatan Tembelang dan juga Kecamatan Megalu. Malam itu begitu lengang hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang sepi di area jembatan yang berada di Dusun Sumberwinong, Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang. Waktu pada saat itu sudah menunjukkan dini hari dan sudah masuk ke hari Senin tanggal 13 April 2025. Di lokasi yang sangat sunyi, mereka hanya berdua saja. Rashid sedari tadi masih mencoba menyembunyikan emosinya sambil memperhatikan Afifuddin untuk mengetahui kebenaran soal identitas pacarnya tersebut. Dia mencoba mencari tanda-tanda fisik yang bisa memastikan identitas dari pacarnya ini yang selama ini sudah dia curigai. Namun semakin dia perhatikan, semakin kuat pula kecurigaannya. Afifuddin memang masih menunjukkan ciri-ciri fisik sebagai laki-laki dan itu membuat amarah Rashid kian sulit terbendung. Rashid pun di saat itu juga menyentuh bagian tubuh Afifuddin. Bukan karena ingin bermesraan atau bermanjaan, tapi ingin memastikan kebenaran yang selama ini menghantui pikirannya. Dan ternyata benar saja, Rashid akhirnya menyadari bahwa Afifuddin benar-benar seorang laki-laki. Dia langsung terdiam sejenak, tertegun. Tapi kemudian emosinya meledak. Perasaan marah dan kecewa serta malu bercampur jadi satu. Dan tanpa bisa dikendalikan, Rashid langsung meluapkan emosinya kepada Afifuddin. Lalu mereka pun terlibat di dalam pertengkaran yang besar. Rashid yang benar-benar tidak dapat menahan emosi hendak melakukan tindakan kasar kepada Afifuddin. Namun Afifuddin yang terpojok dan mulai ketakutan lantas teringat bahwa dia menyimpan sebuah pisau lipat di motornya. Afifuddin di saat itu kemudian mengambil pisau tersebut. Namun bukan untuk menyerang, tapi hanya ingin mengancam Rashid agar berhenti bersikap kasar. Tapi Rashid yang sudah dibutakan oleh emosi, dia tidak peduli. Dia malah melawan dan akhirnya berhasil merebut pisau tersebut dari tangan Afifuddin. Namun Rashid yang tidak ingin memberikan kesempatan langsung bertindak sadis dengan menggok leher Afifuddin. Seketika darah mengalir deras dari leher Afifuddin, membuat Afifuddin di saat itu kesakitan dan tidak bisa melawan. Dia tumbang dengan kondisi leher yang sudah tersayat.
Di saat Afifuddin sedang tidak berdaya, Rashid langsung melancarkan serangan demi serangan yang sangat brutal di tubuh Afifuddin untuk melampiaskan segala emosinya karena sudah dibohongi. Pisau tersebut dengan bengisnya digunakan Rashid untuk mencabut punggung Afifuddin. Afifuddin yang tidak memiliki kekuatan sekuat Rashid. Di saat itu, perlawanannya seolah tidak berarti. Tidak tanggung-tanggung, di saat itu Rashid menikam sampai 11 tik ke punggung Afifuddin. Afifuddin yang menerima luka sebanyak itu terkapar, semakin tidak berdaya di jalanan dengan banyaknya darah yang mengenang. Namun, Rashid yang belum puas kembali melancarkan serangan kepada Afifuddin. Rashid dengan bengisnya lalu menikam bagian perut Afifuddin sebanyak berkali-kali sampai totalnya hingga 4 kali tikaman. Kemudian dia menyayat lengan kanan Afifuddin dengan 2 kali sayatan. Lalu kemudian menyayat bagian lengan kiri Afifuddin. Dan akibat serangan brutal tersebut, Afifuddin tidak dapat menahan rasa sakit dan kemudian seketika tewas meregang nyawa. Setelah puas melampiaskan emosinya dengan cara yang paling brutal, remaja berusia 18 tahun tersebut berniat untuk segera pergi sebelum ada yang melihat dia. Namun, Rashid tidak mau pergi begitu saja dengan tangan kosong karena rupanya Rashid di saat itu sangat tergiur dengan barang berharga milik Afifuddin. Mungkin di dalam pikirannya di saat itu, selain bisa mendapatkan uang dengan menjual barang berharga milik Afifuddin, dia juga sekaligus bisa menghilangkan barang bukti atas aksi sadisnya. Dan oleh karena itu, Rashid kemudian membawa sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi S3090YQ dan ponsel BlackBerry Gemini milik Afifuddin. Di saat itu Rashid juga sekalian membawa tanda pengenal milik Afifuddin untuk mengulur waktu penyelidikan jika nantinya jasad Afifuddin ditemukan. Setelah menghabisi nyawa Afifuddin dan menggondol barang berharga milik Afifuddin pada pukul 2 dini hari, Rashid yang sudah diliputi kepanikan di saat itu langsung melarikan diri ke rumah temannya yang bernama Wawan di desa Kepatihan. Namun di tengah perjalanannya menuju ke rumah temannya tersebut, Rashid berhenti terlebih dahulu di sebuah sungai untuk membuang pisau lipat yang dia gunakan untuk menghabisi nyawa Afifuddin tadi. Dan saat dia sampai di rumah temannya, Rashid menumpang berganti pakaian, yang mana pakaiannya sudah berlumuran darah bekas kebengisannya terhadap Afifuddin. Selain itu, Rashid juga mencuci bekas darah yang berada di motor milik Afifuddin. Setelah membersihkan semuanya, Rashid lalu melepaskan plat nomor motor tersebut, berikut juga dengan beberapa bagian motor lainnya kepada temannya. Di saat itu Rashid berdalih bahwa dia baru saja menabrak orang dengan motor tersebut, sehingga dia melepas plat nomor serta beberapa bagian motor untuk menyembunyikan jejak kekejiannya. Setelah itu, sekitar pukul 4 subuh, Rashid kembali ke rumahnya, entah untuk urusan apa. Lalu tidak lama kemudian dia kembali lagi ke rumah temannya tersebut untuk bersembunyi. Di sisi lain, tidak lama setelah Rashid meninggalkan jasad Afifuddin setelah pukul 2 dini hari, ada seorang warga yang berusia 45 tahun yang bernama Suparjan. Dia tengah melintas di area jembatan yang berada di dusun Sumberwinong, desa Banjardowo, kecamatan Jombang. Dia ingin menjemput anaknya di Megaluh setelah pulang rekreasi dari Jogja. Suparjan tiba-tiba di saat itu sangat kaget ketika dia melihat mayat Afifuddin tergeletak mengenaskan. Awalnya, dia berpikir jika Afifuddin adalah orang yang terkapar karena mabuk. Namun saat dia dekati, Suparjan terkejut saat dia menyadari bahwa banyak ceceran darah di sekitar tubuh Afifuddin. Suparjan yang ketakutan tidak berani berbuat apapun. Dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya saja. Dan sampai pada sekitar pukul 4.30 pagi, Suparjan dan anaknya kembali melintasi lokasi kejadian dan kembali melihat mayat tersebut masih tergeletak di sana. Suparjan di saat itu masih belum berani berbuat apapun, sehingga Suparjan kembali mengabaikannya dan pulang ke rumah. Mengingat dia juga di saat itu tengah membawa anaknya, jadi dia memilih untuk membawa pulang anaknya terlebih dahulu. Namun sesampainya di rumah, Suparjan terus kepikiran dengan mayat tersebut. Oleh sebab itu, sekitar pukul 5.30 pagi, Suparjan mengajak beberapa warga sekitar untuk melihat mayat itu. Dan setelah itu, tidak lama kemudian, lokasi kejadian sudah ramai dikerubungi oleh warga sekitar. Warga pun juga segera melaporkan temuan mayat tadi ke Polsek Jombang. Tim kepolisian Polsek Jombang mendapati laporan, kemudian datang ke lokasi kejadian dan langsung melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian, tim kepolisian melihat jasad tersebut dengan kondisi yang begitu mengerikan, namun tidak ada identitasnya. Setelah menemukan kondisi korban dan menyadari jika barang-barang milik korban raib, tim kepolisian sempat memiliki dugaan jika korban meninggal karena dirampok. Namun kendati demikian, tim kepolisian melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memeriksa kemungkinan lain atas penyebab dari meninggalnya korban.
Tim kepolisian di saat itu juga segera mengevakuasi jasad korban ke RSUD Jombang guna keperluan autopsi, sehingga dapat terjawab penyebab kematian korban sekaligus untuk berupaya mengungkap identitas dari korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa korban tewas dengan 15 luka tikaman senjata tajam dan 2 luka sayatan di leher, yang mana diantaranya ada 4 luka tusukan di bagian perut dan 11 luka tikaman di punggung. Sementara itu, kabar soal temuan jasad tersebut pun dengan cepat menyebar luas dan sampai ke telinga Mutmainah. Ibunya Afifuddin yang di saat itu langsung kepikiran dengan anaknya yang tidak kunjung pulang. Entah mengapa di saat itu firasatnya sangatlah tidak enak, sehingga Mutmainah memutuskan untuk pergi ke rumah sakit umum daerah Jombang untuk memastikan apakah mayat yang ditemukan itu dan sedang ramai diperbincangkan adalah anaknya yang tidak pulang. Dan ternyata sobat, betapa hancur hati Mutmainah saat menemukan fakta. Ternyata benar jika mayat tersebut adalah mayat anaknya. Mutmainah yang tertampar dengan fakta tidak bisa berhenti terisak tangis. Di tengah rasa dukanya, Mutmainah meminta tim kepolisian untuk segera mengungkap siapa pelakunya. Setelah akhirnya tim kepolisian berhasil mengungkap identitas korban, tim kepolisian memeriksa sejumlah saksi, di antaranya kedua orang tua korban serta beberapa teman korban. Dari pemeriksaan terhadap teman korban, tim kepolisian mengetahui bahwa korban terakhir kali keluar bersama seseorang yang bernama Rashid. Dari sejumlah pemeriksaan yang dilakukan, tim kepolisian pun menduga jika korban meninggal dunia ada hubungannya dengan asmara sesama jenis. Dan oleh karena itu, tim kepolisian juga memeriksa beberapa anggota komunitas penyuka sesama jenis di Jombang, yaitu komunitas tempat korban selama ini menjalin pergaulan. Kemudian, tim kepolisian juga menelusuri rekaman terakhir komunikasi di handphone korban. Dan dari upaya itu, tim kepolisian mengantongi nama-nama yang diduga terkait dengan peristiwa tragis ini, yang mana salah satunya adalah Rashid. Dugaan tim kepolisian pun jadi semakin kuat terhadap Rashid. Dan oleh sebab itu, tim kepolisian langsung berupaya melacak keberadaan Rashid. Penangkapan terhadap Rashid pun bisa dikatakan diberi kemudahan di saat itu, karena ada salah satu warga yang bernama Robi memberitahukan kepada polisi terkait tempat persembunyian Rashid. Dan rupanya, kabar soal meninggalnya Afifuddin yang menyebar luas juga sudah sampai di telinga Rashid dan membuatnya kian semakin panik. Di dalam kepanikan tersebut, Rashid lalu menitipkan motor rampasannya di rumah Robi. Kepada Robi, Rashid berdalih jika motor tersebut milik temannya yang ditinggal pulang kampung. Namun Robi tidak percaya. Entah mengapa dia curiga jika Rashid ada kaitannya dengan penemuan mayat pria yang tengah ramai diperbincangkan. Oleh karena itu, Robi kemudian memutuskan untuk melaporkannya ke polisi jika di rumahnya ada motor yang dititipkan oleh seseorang yang bernama Rashid, yang mana nama tersebut cocok dengan terduga pelaku yang sedang dicari oleh polisi. Dan di saat diperiksa, pihak keluarga mengkonfirmasi jika benar bahwa motor tersebut milik Afifuddin, yaitu korban yang ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah Robi menginformasikan tempat persembunyian Rashid, tim kepolisian akhirnya dapat membekuk Rashid di rumah temannya di kawasan Tugu Kepatihan pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 setelah buron selama 3 hari. Rashid yang tidak dapat mengelak dengan berbagai barang bukti yang ada, kemudian mengakui perbuatannya. Rashid kemudian digiring ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Di hadapan polisi, Rashid akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Dia mengaku bahwa aksi kejinya dilakukan menggunakan pisau lipat yang disebutnya sebagai milik korban. Di dalam pengakuan Rashid, dia mengungkap bahwa semua itu dia lakukan karena merasa dibohongi oleh korban yang selama ini dia pacari dengan keyakinan bahwa korban ini adalah seorang perempuan. Kenyataannya, pacarnya tersebut adalah laki-laki. Perasaan tertipu, malu, marah bercampur menjadi satu, hingga akhirnya mendorong Rashid untuk bertindak nekat dan brutal. Dia menyerang korban hingga korban kehilangan nyawa. Kini akibat dari perbuatannya yang tidak manusiawi, Rashid sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan pasal 365, junto pasal 351 ayat 3 KUHP, serta dijerat pula dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, jenazah Afifuddin yang sebelumnya sudah selesai diotopsi langsung dipulangkan untuk disemayamkan di rumah duka dan kemudian dimakamkan secara layak. Kesedihan yang tidak kunjung surut dialami oleh keluarga, begitupun teman-teman Afifuddin yang merasa kehilangan atas kepergian Afifuddin. Meski belakangan terungkap sejumlah fakta mengejutkan soal kehidupan pribadi Afifuddin sebelum kematiannya, namun sosoknya tetap dikenang sebagai anak yang baik. Mutmainah, sang ibu, mengaku sudah lama mengetahui sisi feminim anaknya. Mutmainah juga mengungkapkan
Sebenarnya dia pernah menegur soal anaknya yang kerap memakai riasan, namun anaknya tersebut beralasan bahwa tanpa riasan akan sulit baginya untuk menjadi model, yang entah mengapa mungkin salah satu pemasukan dari keluarga mereka itu adalah dari profesi yang dilakukan oleh Afifuddin. Meskipun begitu, di dalam kondisi apapun, anaknya tetaplah anak yang dia sayangi. Tentu saja, Mutmainah tidak terima jika anaknya diperlakukan dengan begitu keji sampai tewas meregang nyawa. Harapan keluarga agar pelaku bisa dihukum seberat-beratnya ternyata jauh dari kenyataan. Karena dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jombang pada Kamis 27 Agustus 2015, majelis hakim hanya menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada sang pelaku. Atas keputusan tersebut, keluarga korban diliputi kekecewaan yang mendalam. Dan saat itu, Mutmainah tidak kuasa menahan emosinya. Dia keluar dari ruang sidang sambil berteriak histeris, menyuarakan ketidakpuasannya terhadap putusan hakim. Dengan didampingi oleh beberapa anggota keluarga lain, Mutmainah membentangkan poster dan spanduk yang berisikan tuntutan kepada majelis hakim sambil berteriak lantang di halaman gedung Pengadilan Negeri Jombang dengan bertuliskan, "Saya tidak terima kalau dia hanya divonis 12 tahun penjara. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa." Tidak hanya itu, keluarga Afifuddin yang benar-benar tidak dapat membendung kekecewaan mereka juga sempat mengancam akan membakar gedung pengadilan. Tidak hanya membawa poster, keluarga Afifuddin juga membawa gambar besar yang memperlihatkan luka tikaman yang begitu parah yang diderita oleh Afifuddin saat peristiwa mengerikan tersebut. Putusan 12 tahun penjara bagi pelaku yang sudah merenggut nyawa korban dirasa sebagai sebuah ironi yang menyakitkan bagi pihak keluarga. Pihak keluarga menilai jika nyawa seolah tidak ada harganya di mata hukum. Teriakan histeris Mutmainah bukan sekedar luapan emosi sesaat, melainkan jeritan pilu dari seorang ibu yang merasa gagal memperjuangkan keadilan terhadap anaknya. Itu dia sobat, kisah dari Afifuddin, seorang laki-laki yang berpenampilan feminim yang dihabisi oleh pacarnya sendiri karena merasa ditipu atas gender asli dari Afifuddin itu sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.